Tadi saya sudah bilang dua ini akan berjalan beriringan. Tapi tahun ini juga adalah tahun penampian. Tahun pengujian. Semua yang punya karakter atau kelemahan atau keterikatan yang mungkin menurutmu itu sudah dikikis habis tapi ternyata masih ada, Tuhan sedang mau bersihkan. Bagaimana caranya mau dibersihkan? Kalau itu mbok umpet ke, bisa? Nggak bisa. Pasti itu akan muncul. Tapi kalau itu muncul, dimunculkan, jangan malah kamu terjebak. Dan akhirnya malah ngomongnya gini, ya aku ya begini nih. Ya aku ya begini, ya wes terima aku apa adanya. Nggak bisa, emang aku begini. Jangan. Kalau sampai itu muncul, dan ada orang-orang yang menegur mengingatkanmu. Entah itu lewat orang, entah itu lewat khotbah, entah itu Tuhan yang ngomong. Kamu sekarang kok jadi mata duitan ya? Serakannya muncul ya? Langsung ngomong sama Tuhan. Berarti Tuhan, aku masih punya kelemahan ini. Sehingga aku masih bisa bereaksi seperti ini. Tolongi aku Tuhan. Bersihkan. Ini menjadi hambatan untuk aku menggenapi akan bagianku. Bersihin Tuhan. Yang namanya dibersihin itu sakit enggak? Belum tentu. Tergantung. Kalau itu sudah ngoyot banget, dicabut ya sakit. Tapi kalau itu cuma nempel di bulu-bulumu yang enggak sampai nusuk ke dalam, di minggir. Sakit enggak? Enggak. Yang paling tahu itu ngoyot apa enggak, seberapa porsinya, ya hanya Tuhan dan kamu. Dan kamu enggak bisa tahu kalau itu enggak ngalami. Jadi nek ngalami, enggak apa-apa. Jangan malah mangkir, malah marah sama Tuhan atau marah sama orang yang dipakai Tuhan untuk negur. Tapi artinya justru, oh aku ternyata itu masih ada gini ya Tuhan. Wangi aku Tuhan, bersihkan aku. Itu juga ujian buat saudara. Seberapa saudara mau dan bisa percaya bahwa tidak pernah yang jelek pun itu tanpa Tuhan campur tangan. Pasti dia akan campur tangan, amin. Pasti dia akan tolong. Dia bukan Bapak yang membuang dengan begitu saja. Lah apalagi kalau itu ternyata sesuatu yang tidak enak kelihatannya. Tapi itu memang harus terjadi untuk membentuk kita. Diizinkan, seizin itu terjadi. Apalagi tidak akan mungkin Tuhan membiarkan kamu jatuh ke jurang. Wong kesalahan karena kita sendiri ngalamin tidak enak aja. Tuhan tolong kok kalau kita mau datang merendahkan diri, mengaku salah, dan tahu tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Tidak usah pura-pura sama Tuhan. Kamu tidak ngomong Tuhan tahu. Kadang-kadang Tuhan perlu kamu untuk mengoyakkan dagingmu dengan mengakui di hadapan Tuhan. Aku ini memang jelek Tuhan. Kelemahanku itu ini. Sometimes ada hal-hal jelek yang kamu harus akui. Karena Tuhan ingin melihat engkau belajar rendah hati. Karena banyak anak Tuhan tuh sombongi, amit-amit. Saking sombongi, tidak sadar kelemahannya, terus menghibur diri, Tuhan juga tahu. Akhirnya jadi lupa akan kelemahannya sendiri. Kalau lupa akan kelemahannya sendiri, hidup dalam menipu diri sendiri, nggak sadar kalau dirinya begitu. Sejujurnya ngeri loh saudara. Saya sangat mengerti sebuah kalimat statement yang berkata, untuk bisa bertobat itu saja anugerah. Jangan halangi dirimu. Jangan hambat dirimu untuk bertobat dengan engkau tidak mau rendah hati mengakui kelemahan. Semuanya itu toh untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita.